Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pemirsa, kembali lagi kepada podcast kesayangan kalian di podcast Ramadan 1447 Hijriah yang diadakan oleh Hima Program Studi PAI STI Diponegoro. Nah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Masih kuat kan puasanya? Nah, ini detik-detik menuju buka puasa gitu ya. Nah, di bulan Ramadan. Nah, biasanya kita itu membahas soal takjil atau ngabuburit atau tips bangun sahur. Tapi hari ini kita mau membawa yang lebih dalam lagi tentang pembahasannya. Nah, kita akan membahas tentang antara Ramadan, integritas dan kepemimpinan muda. Nah, sudah hadir di samping saya sosok yang gak asing lagi di dunia perkuliahan. Nah, mari kita kenalkan Bapak Upi Khairul Abidin yang ada di samping saya. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Selamat luar sore. biasa. Kembali sore Mas. Iya, Sangat luar biasa ya hari ini nah, senang semangatnya. banget bisa ngobrol di sini Pak Sama-sama. Nah, langsung saja nih. Nah, mungkin orang sering melihat itu Ramadan sebagai ibadah untuk menahan lapar saja. Tapi kalau kita tarik dalam soal integritas gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ramadan ketika kita tarik dalam sebuah konsep integritas ya. Kita kembali ke makna integritas terlebih dahulu Mas. Ya. Integritas itu kalau menurut referensi yang kami baca atau saya baca itu adalah semacam konsep yang berkaitan tentang keselarasan antara apa yang dipikirkan oleh seseorang, apa yang disampaikan oleh seseorang dan juga apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, kan begitu ya. Nah, ketika kita ketarik ke makna itu, maka ketika ini dibawa ke konteks Ramadan, maka ketika kita sebagai seorang umat Islam, orang Muslim, bahwa kita diberi kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu apapun yang terjadi kita juga harus melaksanakan ibadah puasa itu, kan begitu ya. Iya. Artinya ketika kita ketemu teman, bro, piye bro, poso dino iki. Alhamdulillah poso. Lah, apa yang dikatakan alhamdulillah puasa. Yang dipikirkan juga puasa, tapi dalam kenyataannya kita juga harus puasa. Karena tidak jarang banyak teman-teman muda itu yang ketika ditanya itu puasa tapi di belakang kan begitu ya. Sempat mokel Pak. Ini pengalaman, ini dulu ya. Oh, dulu begitu. Banyak teman-teman saya itu yang ketika ketemu dengan temennya bahkan sudah jam 4 sore atau jam setengah 5 sore itu ngajak ngabuburit. Itu dulu. Dulunya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada zaman ya ngabuburit. 2026 ini yang sangat menarik bukan ngabuburit tapi nguber duit. Nah, gitu, kira-kira begitu. Iya benar. Jadi Ramadan pun integritas dalam Ramadan pun tidak seharusnya atau tidak semata-mata kita lihat berarti Pak ya. Bisa saja kayak seperti Bapak bilang tadi, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita laksanakan itu juga sama berarti. Betul, karena konteks kita hari ini membicarakan integritas yang momentumnya di bulan Ramadan dan dalam pembicaraan kali ini kita tadi dibawa ke ranah Ramadan. Kalau kita ngomong Ramadan, ibadah yang paling utama yaitu adalah menjalankan puasa Ramadan. Karena ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa serta-merta dinilai oleh orang lain belaka. Kalau mungkin sholat contohnya, sholat kita seolah-olah kusuk setiap waktunya sholat jamaah, kita pergi ke masjid, kita sholat, kita dinilai oleh mata orang lain, wah mas ini loh, oh pak ini loh, oh mbak ini loh, sangat kusuk di masjid, kan begitu kan? Iya. Kemudian membaca Al-Quran atau tadarus, itu juga bisa dilihat oleh orang lain. Wah mas ini, mbak ini dan yang lain sebagainya rajin. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Yang tahu hanya diri kita sendiri dan
Tuhan kita, Ya, kan begitu kan? Betul. Nah makanya ini integritas itu di dalam diri ini. Karena integritas tadi itu apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah sesuai dengan kenyataannya. Dan sesuai itu yang tahu hanya diri kita. Kita harus jujur selain terhadap diri kita sendiri juga kepada Tuhan kita. Nah ini yang harus bisa kita tekankan bahwa nilai integritas itu sebenarnya tidak serta-merta hanya bisa dilihat atau dinilai oleh orang lain, tapi melainkan justru lebih banyak mengarah kepada kejujuran terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa jujur terhadap diri kita sendiri, maka kejujuran terhadap orang lain itu saya kira juga akan mengalir begitu. Oh, tapi dari segi mungkin tantangannya kayaknya berat Pak ya. Kayak mungkin anak muda sekarang kan kayak masuk ke sistem sudah berkarat. Contoh halnya, percuma kita puasa tapi banyak yang nggak puasa. Percuma kita jujur tapi di lingkungan kita banyak yang nggak jujur. Itu gimana menurut Pak? Nah, ini galangan kalah karo golongan. Nah, ini istilah Jawa kan begitu ya. Iya, betul. Terkadang kita sebagai orang yang baik kemudian berteman dengan orang yang tidak tepat, kita ke bawah arus, ya kan? Atau bahkan di tahun-tahun terakhir ini kita juga tidak terlepas dari isu post-truth, iya kan? Post-truth itu yang menilai kebenaran ini diamini oleh orang banyak, iya kan? Artinya ketika netizen atau orang banyak itu menganggap suatu nilai A ini sebagai kebenaran, meskipun itu sebenarnya salah, tapi ini yang menilai atau memberikan penilaian adalah orang banyak, maka itu akan menjadi kebenaran. Iya, betul. Tanpa mau melihat apakah sesuatu yang dinilai itu benar-benar benar atau tidak, tanpa seperti itu. Itu di zaman post-truth itu seperti itu. Nah, jadi tidak banyak ketika anak-anak muda kalau merasa meskipun kenapa saya harus memiliki nilai integritas untuk saya sendiri. Kalaupun toh nanti ketika saya berkecimpung di dunia luar atau di dunia yang lain, banyak teman-teman saya yang mungkin melakukan A, melakukan B, melakukan C. Lebih baik saya juga ikut dalam arus itu saja, kan begitu kan? Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Tapi ini membuktikan bahwa di dalam diri kita sendiri ini tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya begitu. Nah, kembali ke awal makanya tadi bahwa nilai integritas itu kita harus benar-benar bisa menjunjung dalam diri kita sendiri. Apapun yang terjadi dimanapun kita berada dan kita bersinggungan dengan siapapun, kalau kita sudah menanamkan nilai integritas terhadap diri kita sendiri, maka sekencang apapun badai itu menggoyang, saya pikir kita akan tetap kokoh, tak tertandingi. Wah, ini kayak produk itu ya. Tapi yang jelas seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu. Ya betul. Berarti secara garis besar tuh integritas tuh seperti otot yang harus dilatih. Betul. Karena pondasi seseorang itu ya di integritas. Karena integritas itu satu bisa menambahkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Ketika orang lain sudah mau percaya terhadap kita bahwa kita kuat memiliki integritas yang tinggi, nah disitulah nanti kesuksesan yang akan kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, juga ini sangat menarik ketika kita tarik ke organisasi kepemudaan. Kenapa seorang pemuda itu harus berkecimpung di organisasi? Satu yang jelas tujuan kita atau teman-teman mungkin yang ikut di organisasi, ya kan, di organisasi kepemudaan itu pasti satu ingin meningkatkan kemampuan kepribadian, ya kan. Ada kemampuan manajerial, ada kemampuan kepemimpinannya, kemampuan pemecahan problem solvingnya, atau kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, kan begitu kan, dalam organisasi yang kita ikuti. Lah, semuanya itu akan kembali kepada nilai integritas diri. Meskipun beberapa item dalam organisasi yang ingin kita capai itu kita sudah miliki semua, kita sudah bisa semua. Contoh, kita nilai kepemimpinan, gaya kita memimpin, mengkoordinir orang banyak kita sudah bisa. Kemampuan public speaking kita sudah bagus. Kemudian ketika dalam organisasi dibenturkan dengan masalah, kita bisa menjadi pelopor untuk menyelesaikan. Kemudian
kita juga bisa merencanakan membuat kegiatan sekaligus pelaksanaan dan evaluasinya, semisal itu sudah kita capai semua. Tapi kembali lagi, kalau diri kita ini tidak memiliki integritas, maka orang lain lama-kelamaan juga akan hilang trust-nya terhadap kita, kepercayaan terhadap kita juga akan hilang. Jadi yang paling penting di sini ya satu, selain kita harus memupuk nilai kepribadian, nilai kepemimpinan kita dalam organisasi kepemudaan, maka yang tidak kalah penting tadi ya menjaga nilai integritas itu. Karena itu nanti yang selamanya akan dikenang oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, atau bahkan kolega kita, yaitu integritas itu. Menurut saya. Nah, mungkin menyinggung dikit tentang generasi muda yang memimpin gitu ya. Nah, jika seorang pemimpin muda itu mampu disiplin ketika kita menahan lapar atau menahan haus ketika puasa. Nah, sejauh mana sih disiplin itu bisa diterapkan dalam menjaga amanah di dunia profesional, Pak? Ini menarik ini. Artinya apa yang sampean sampaikan itu adalah pengalaman pribadi yang hubungannya dengan Tuhan kita, kemudian bisa diinterpretasikan ke dunia nyata. Nah, kan begitu kan? Satu, bahwa teori kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan itu melalui contoh, karena konteks kita hari ini adalah bulan Ramadan, berarti contoh kita adalah pelaksanaan puasa itu ya. Kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan hawa nafsu, kemudian menawan segala hal-hal yang membatalkan puasa atau bahkan menghilangkan pahala-pahala puasa itu. Nah, ketika kita mungkin di hari pertama itu terasa sangat berat sekali. Orang yang tidak terbiasa melakukan puasa, ketika kita puasa itu sangat berat sekali. Berbeda dengan orang yang sudah sering atau sudah terbiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, ibaratnya ada contoh puasa Senin Kamis atau kemudian puasa Riyadhah yang lain, yang atau tirakat yang lain, terus kemudian dengan masuknya kita di bulan Ramadan ini, maka beliau-beliau atau mereka-mereka itu sudah akan terbiasa dengan rasa haus, rasa lapar, dan kemudian tetap bisa beraktivitas seperti biasa, ya kan. Tapi bagi orang yang mungkin tidak terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, kemudian dibenturkan dengan masuknya bulan Ramadan, di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, itu pasti masa-masa yang paling berat, paling sulit, ya kan. Bahkan dunia itu bisa terbalik, ya kan. Malamnya kita perbanyak ibadah, banyak melekan. Ya ada yang nyangkruk tapi ada yang tadarus, kan begitu kan. Ada yang sholat taraweh tapi sampai malam, kemudian paginya banyak yang tidur. Karena nanti bangun tidur ya tahu-tahu sudah zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, kan enak, iya kan ya. Tapi lama kelamaan hari kedua, hari ketiga, saya kira itu akan menjadi kebiasaan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam tahapan yang sering dan kontinu, atau kata lainnya disiplin, rutin, maka itu kelama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, dan ketika sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah karakter, ya kan. Bagi orang Islam yang benar-benar beriman, untuk melaksanakan puasa meskipun itu berat, tidak merasa berat. Tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Contoh, semangat muda teman-teman himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam STAI di Ponorogo Tulungagung. Ini menurut saya sangat luar biasa, karena mengadakan program diskusi sore, atau bahasa kerennya podcast ya, diskusi sore ini, dan ini sudah dilaksanakan berhari-hari, yang tidak mematahkan semangat panjenengan semua, meskipun kita semua sedang berpuasa. Dan saya yakin teman-teman ini rumahnya juga tidak dekat dengan kampus, ya kan? Ada yang jauh, ada yang ya lumayan jauh, ada yang jauh banget. Tapi karena kita punya tanggung jawab atau nilai integritas dalam diri kita tadi yang bergabung di himpunan mahasiswa, maka ya itu akan merasa atau terasa ringan untuk kita laksanakan. Nah, poinnya apa?
segala sesuatu yang sudah kita lakukan secara disiplin, secara rutin, itu nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Lah kalau sudah menjadi karakter, maka ketika ini diinterpretasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari, ya tidak ada yang sulit atau tidak ada yang merasa berat. Menurut saya begitu, Pak. Jadi seolah-olah sudah menjadi suatu habit atau kebiasaan. Betul. Kebiasaan ya, ke habit, diri sendiri gitu ya. ya. Nah, mungkin terus mengapa sih kalau kejujuran ketika saat berpuasa atau ketika tidak ada orang yang melihat gitu ya, itu bisa dianggap sebagai pondasi utama integritas bagi seorang calon pemimpin, Pak? Nah, itu loh. Ketika seseorang menjembunyikan itu tadi kan, puasa tadi tidak perlu disampaikan atau diperlihatkan kepada orang lain bahwa kita benar-benar puasa. Karena antara kita benar-benar puasa dan kita berpura-pura puasa, itu memang orang lain itu tidak ada yang tahu, iya kan? Betul. Percaya enggak kalau sore tadi jam 3 saya minum es degan? Enggak. Enggak, karena saya kelihatan berpuasa. Iya kan? Percaya enggak sampai tadi saya curigai jam 1:30 waktu berangkat seni tadi sampai minum es cendol? Sempat mampir. Itu kan? Kita sama-sama enggak tahu. Artinya kita orang lain mencurigai orang lain itu sah-sah saja. Orang lain berprasangka buruk kepada kita itu sah-sah saja. Orang lain juga berprasangka baik kepada kita itu juga sah-sah saja. Karena terhadap puasa itu yang melakukan adalah diri kita dan Tuhan kita. Yang tahu hanya itu. Yang tahu hanya itu. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa Pak Opik hari ini benar-benar berpuasa atau tidak. Yang tahu ya Pak Opik sama Tuhan. Iya atau enggak? Iya, saya kira teman-teman juga begitu. Ya kan? Apalagi anak-anak muda yang ya Pak Opik pernah muda. Dulu mulai imsak Pak Opik puasa tapi menjelang maghrib batal. Menjelang maghrib batal. Itu dulu tapi. Itu dulu ketika masih muda. Tapi sekarang kan sudah ibaratnya ya sudah bertaubat. Lah, ketika orang bisa memegang prinsip seperti itu, meskipun saya tidak dituduh orang ini saya tidak berpuasa, tapi sebenarnya atau sejatinya saya adalah orang yang sedang melaksanakan puasa. Biarkan yang tahu hanya diri saya dan Tuhan saya. Apakah puasa saya nanti akan dinilai ibadah yang sebenarnya, mendapatkan pahala, itu urusan saya dengan Tuhan saya. Nah, sama dengan dunia kerja. Ketika kita sudah masuk di dunia kerja, maka yang paling utama kita junjung tinggi adalah nilai integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Karena mau tidak mau pekerjaan itu adalah pekerjaan kita dan kita lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa, kita perlu belajar mungkin ke kolega kita yang sudah bisa terlebih dahulu. Kan begitu? Iya, betul. Ataupun kalau itu bukan pekerjaan kita kemudian diselesaikan teman kita, ya kita akui, oh ini tadi saya minta bantuan teman kita ini yang mengerjakan karena saya masih dalam tahapan belajar. Untuk ke depan mohon bimbingannya. Lah, itu lebih baik jujur seperti itu daripada berpura-pura ini pekerjaan saya sudah selesai padahal tadi yang mengerjakan udah orang lain. Bos, pekerjaan saya sudah beres, Bos. Tinggal nunggu ACC, mohon koreksi, padahal yang mengerjakan orang lain. Lah, ini jadi kelamaan mungkin berbohong sekali, berbohong 2 kali, 3 kali, 4 kali, lah akan menjadi kebiasaan lagi. Maka dia akan terbiasa berbohong seolah-olah tidak berbohong karena sudah terbiasa. Nah, kembali ke konsep awal tadi saya menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara rutin, disiplin, itu akan menjadi kebiasaan tadi kan. Setelah menjadi kebiasaan menjadi karakter. Makanya orang berbohong itu kalau sudah terbiasa ya seperti orang yang biasa. Mereka tidak merasa kalau saya ini sedang berbohong. Orang jujur juga seperti itu. Kita melakukan kegiatan yang baik, yang jujur seperti karakter kita, ya karena sudah terbiasa, ya kita menganggap itu biasa. Tapi orang lain, ternyata menilai, si A ini orangnya sangat baik, si B ini orangnya sangat baik dan jujur. Lah, di situ loh nilai integritas kita dinilai oleh orang lain. Maka pengaruhnya kita menjaga integritas itu ya sangat luar biasa, tidak aja untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain juga. Nah.
Menurut saya begitu, Mas. Jadi sangat berpengaruh sekali Pak ya Sangat dalam berpengaruh menjaga sekali. integritas gitu. Nah mungkin ini sangkut pautnya dengan bulan Ramadan gitu Pak ya. Nah bagaimana nilai-nilai Ramadan itu dapat mengubah gaya kepemimpinan seorang pemuda. Mungkin yang awalnya itu pemimpinnya secara otoriter, tapi sekarang dengan adanya bulan Ramadan tuh kepemimpinannya yang melayani kepada anggotanya gitu. Ya. Nah pengaruhnya itu seperti apa sih Pak? Atau mengubah cara gaya Pengaruhnya ya, kalau ini kita mencoba untuk pengalaman ya kalau menurut saya ya. Iya. Saya ini juga pernah menjadi aktivis ya, mantan menjadi aktivis. Saya pernah ikut di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang lebih dikenal di PMII. Oh iya. Di cabang Surabaya. Saya juga pernah menjadi Ketua Komisariat Besar Kombes IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya juga pernah menjadi sekretaris cabang PMI Surabaya waktu itu ya. Kemudian juga hari ini setelah masuk di dunia kerja dan ketika kembali ke kampung, saya masih aktif di Ansor Banser juga. Ini teman-teman mungkin yang mengenal ya mohon maaf ya. Bagi yang itu kurang suka ya mohon maaf ya. Yang kurang suka mohon maaf. Karena organisasi itu kan kalau saya suka, sampean suka, kita ikut kan begitu kan. Kita besarkan organisasi itu. Tapi kalau kita tidak suka, ya sudah diam saja, tidak perlu mencemooh kan begitu kan. Lah kebetulan hari ini Pak Upi masih diaktif di Banser dan Ansor atau juga menjadi ketua Ikatan Alumni PMII ya, Kecamatan Pucang Laban ya. Pucang Laban. Nah, tentunya dalam organisasi itu kita dilatih nilai-nilai kepemimpinan, belajar nilai-nilai kepemimpinan yang kita pimpin itu adalah orang banyak. Dan ketika orang banyak itu pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ya kan? Tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin untuk bisa menyatukan dari banyaknya pikiran-pikiran atau ide-ide yang dimiliki oleh anggota tersebut. Nah, ketika itu sudah tidak bisa dihandle, maka yang terjadi terkadang pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang otoriter. Otoriter itu juga bagus. Otoriter itu juga bagus. Ketika anggota sudah liar, maka ilmu kepemimpinan yang harus kita terapkan adalah yang otoriter. Tapi ketika anggota itu masih bisa diajak diskusi untuk merumuskan satu ide, maka menghindari sifat kepemimpinan yang otoriter itu juga harus menjadi keharusan. Karena otoriter itu selain memiliki kelebihan bisa memaksa, kekurangannya juga anggota akan terpaksa kan begitu kan. Nah, dengan konteks Ramadan, seorang pemimpin yang terbiasa menerapkan teori atau gaya kepemimpinan otoriter ini saya kira bisa berintrospeksi diri ya. Satu, bagaimana kita harus ditekan oleh namanya aturan agama, kita harus melakukan berpuasa, menahan lapar dari subuh sampai menjelang maghrib. Itu hal yang sangat berat loh kan. Iya kan? Menahan lapar, haus dan segala keinginan-keinginan yang sifatnya ini membuat kita enjoy, bahagia, harus kita larang, harus ditahan dulu. Iya kan? Itu dibelenggu. Contoh, siang-siang es degan sama samsu. Enak banget. Sampeyan bayangkan. Jas atau boleh? Iya kan? Atau air hitam agak pahit, setengah manis sedikit, dipadukan dengan matahari menyinari dunia. Loh. Kopaknya Pak. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa yang ini bahkan sangat susah dihindari oleh kaum pria. Pemuda-pemuda muslim yang hari ini harus wajib melakukan ibadah puasa, tapi banyak yang ibaratnya ya ampun menyerah hanya karena godaan yang itu tadi, bukan karena lapar atau hausnya, tapi ya yang itu tadi yang saya sebutkan tadi, dua racikan tadi ya, itu yang sangat berat. Nah, tapi ternyata ketika seseorang itu bisa melalui itu semua, lepas dari itu semua, dia akan bisa merasakan, ternyata orang dikekang itu tidak
nyaman. Orang dipaksa untuk melakukan seperti itu tidak nyaman, atau bahkan mereka melakukannya dengan setengah hati. Oh, berarti anggota-anggota saya itu ketika saya menerapkan teori seperti itu, maka mereka juga merasa tidak nyaman atau kurang enjoy, atau enjoynya mungkin enjoy karena keterpaksaan. Nah, oleh karena itu maka kedepannya juga saya harus mencoba untuk beralih ke yang lebih elegan lagi, semisal seperti itu ya. Iya kan? Ya, yang menurut saya yang paling penting bahwa seorang pemimpin itu ya harus lebih saling menghargai terhadap anggota, itu saja. Karena anggota juga punya pendapat atau ide yang ini tentunya tidak kalah ketika dipadukan dengan ide-ide kita yang lain dan nanti menjadi kesepakatan bersama. Ya, ada tertentu ya, kalau mungkin di militer maka harus otoriter, itu harus. Wah, mungkin ini terkait bicara tentang pengalaman, Pak. Ya mungkin kan dulunya juga saya pernah menjadi memimpin sebuah kelompok gitu, kelompok kecil. Nah, tapi dalam ketika memimpin sebuah kelompok itu tantangan awal bagi seorang pemimpin itu menyatukan antara pikiran-pikiran mereka semua, benar Pak? Nah, mungkin cara menyatukannya itu seperti apa? Mungkin kan ada yang berpikiran A, ada yang berpikiran B. Nah, seperti itu. Betul. Nah, salah satu tujuan kita berorganisasi tadi, kita akan berusaha untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam penyelesaian masalah atau kemampuan problem solving kita. Satu itu. Kedua, dalam berorganisasi kita juga harus bisa menyadari adanya perbedaan. Kemudian di dalam organisasi kita juga diajarkan terkait ilmu berkomunikasi atau manajemen organisasi ya, yang berkaitan dengan perencanaan membuat desain kegiatan, kemudian pengelolaan SDM, sumber daya manusianya, ya kan? Lah, ini masuk di SDM ini tadi. Ketika ada beberapa perbedaan ide atau konsep dalam suatu kelompok atau dalam suatu organisasi, bagi seorang pemimpin semuanya harus diungkapkan. Ide itu harus diungkapkan dalam suatu kelompok. Misal dalam suatu forum rapat besar, kita mau mengadakan kegiatan podcast Ramadan 1447 Hijriah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Diponegoro Tulungagung. Tentunya judul ini tidak serta-merta berangkat hanya dari satu ide seseorang saja. Saya yakin ide ini berangkat atau muncul dan menjadi kesepakatan bersama ini hasil musyawarah bersama teman-teman yang ada di himpunan. Ya kan? Iya, betul. Awalnya usul A, acaranya mungkin ngabuburit atau acaranya mungkin seminar, ya kan? Iya. Atau acaranya mungkin tadarus keliling. Ya apa tidak? Acaranya mungkin berbagi takjil. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan yang matching dilaksanakan di bulan Ramadan kan itu. Betul. Tapi kenapa memilih podcast? Iya kan? Lah itu tentunya pasti dari teman-teman semua itu menyampaikan si A punya ide 1, si B punya ide 2, si C punya ide 3, si D punya ide 4. Dan masing-masing pelaku itu menyampaikan idenya pasti ditambahi dengan rasionalisasinya, alasannya. Ya itu tidak. Yang alasan ini sangat dirasakan oleh teman-teman kelompok, teman-teman organisasi yang paling mungkin dan paling rasional yang bisa kita laksanakan yang mana. Nah, itu yang harus kita jadi kesepakatan bersama. Caranya ya saling terbuka antara pemimpin dan anggota, saling terbuka, menghargai pendapat dan pendapat itu yang paling mungkin bisa kita laksanakan bersama yang mana, yang paling rasional yang mana, yaitu yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau tiba-tiba cah, kok rek ya, rek itu bahasa Surabaya. Cah Tulungagung cah ya. Cah. Ibaratnya gini, saya ketua himpunan mahasiswanya ya, Himaprodinya ketuanya saya. Iya. Cah, ini mau ndak mau puasa ini besok kita harus bikin kegiatan tadarus keliling. Minggu pertama di daerah barat. Sendang.
nanti kita minggu kedua geser di teman-teman yang rumahnya di Bandung. Kemudian yang ketiga, minggu ketiga kita geser di rumah teman-teman yang rumahnya sekitaran Kalidawir. Kemudian yang terakhir di minggu keempat kita di Ngantru. Ini biar zonasinya kena semua. Ini harus kita laksanakan. Harus ini. Nah, kira-kira teman-teman dengan gaya seperti ini mau nurut enggak? Ya ada yang mau, tapi maunya itu di kemudian hari pasti gerundel. Keberatan. Iya kan? Iya. Karena jauh-jauh kita sudah puasa-puasa, sudah panas-panas harus keliling ke daerah Bandung atau yang lumayan. Yang rumahnya Bandung kemudian geser ke Ngantru, itu kan juga jauh. Yang rumahnya Kalidawir atau Puncak Laban kemudian geser di Sendang. Iki kan di antara gunung dan gunung. Padha karo Ninja Hattori san kira-kira kan ngono. Kan adoan. Jauh. Nah, tapi kalau kita saling terbuka, saling menawarkan ide dalam satu rapat kemudian muncul podcast. Tempatnya di kampus Stai Diponegoro. Dan ini menurut saya teman-teman meskipun rumahnya jauh karena sudah sering terbiasa ke kampus, maka tidak ada yang merasa dari rumahnya menuju kampus jauh. Iya kan? Betul. Contoh ya termasuk Pak Upi hari ini. Kira-kira dalam satu forum ini yang paling jauh dari kampus rumahnya adalah Pak Upi. Iya. Saya Puncak Laban jauh, iya kan? Nyampe sini ndak ono bukone wisan kan ngono. Tapi kan tetap berangkat. Tetap. Karena apa? Ya menjaga nilai integritas apa yang sudah ditawarkan, apa yang sudah dikonsep oleh teman-teman himpunan mahasiswa program studi PAI Studi Diponegoro ini harus mendapatkan dukungan dari segala lini. Betul. Baik dari pimpinan, dari mahasiswa yang lain, dari kolega, dari dosen, harus dukung semua. Kan begitu kan? Meskipun sempat terjadi pengoloran waktu, tapi kan tetap bisa kita laksanakan. Nah, ini loh menjaga nilai seperti ini yang harus kita biasakan, agar kedepannya kita memang menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dan berintegritas sehingga orang lain mau percaya kepada kita. Nah, mungkin itu ya. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang menjadi ketua organisasi, manajer atau bahkan jadi pemimpin di rumah tangga. Mungkin ada pesan atau tips supaya tetap semangat Ramadan ini membekas di kepemimpinan mereka, Pak. Oh ya. Ini yang terakhir ya berarti ya pertanyaannya. Wah, alhamdulillah. Kalau terakhir itu alhamdulillah. Ya. Saya ditanya host 5 kali, 7 kali, 8 kali, gajinya kan tetap toh? Gajinya nanti honornya kan tetap ya kira-kira ya. Ditanya 2 kali sama 8 kali kan sama. 2M. Matur suwun Mas, kan begitu kan? Matur suwun. Karena saya dulu juga sering melakukan seperti itu, jadi tidak masalah. Nah, ini ya mungkin sudah waktunya saya dibalas oleh adik-adik, kan begitu kan? Karena dulu saya juga sering mengerjai senior. Terima kasih senior, berarti kan sekarang kan bahasanya itu 2M gajinya. Matur suwun Mas. Tulung agungan kan ngono kan, matur suwun Mas. Nah, pesan saya begini, bagi teman-teman atau pemuda-pemuda dimanapun Anda berada, atau khususnya mahasiswa Stai Diponegoro dan khususnya teman-teman yang bergabung di himpunan mahasiswa Prodi PAI Stai Diponegoro Tulungagung, bahwa gunakanlah kesempatan masa mudamu itu sebaik mungkin untuk belajar. Kita tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah akademisi. Yang namanya belajar, satu, kita belajar tanggung jawab kita terhadap status kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Maka kita harus aktif kuliah. Satu, ya mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur atau yang diberikan oleh dosen kita. Betul. Nah, kemudian juga belajar di luar akademik kita, yaitu di mana? Di keorganisasian, baik intra kampus atau ekstra kampus, karena satu tujuannya itu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, baik kemampuan tanggung jawab kita, kejujuran kita, integritas kita, kemudian kemampuan public speaking kita, komunikasi kita terhadap orang lain, kemudian kemampuan kita beradaptasi di lingkungan yang baru, di lingkungan atau dimanapun berada yang mungkin kita tidak pernah berkecimpung, kemudian kita berkecimpung dengan itu. Kalau kita tidak pernah berorganisasi, tidak pernah belajar untuk beradaptasi, itu loh sulitnya minta ampun. Yang ada pasti apa? Malu, ya kan? Minder. Maka belajarlah sebaik mungkin
dua tempat itu tadi. Sebelum nanti waktumu itu habis dengan ya LPG-nya habis ya. Ya, token listriknya sudah bunyi. Ya, susu adik habis. Ya, pempesnya telas. Ya, berasnya karek sak gelas ya, karek sak cingkir ya. Ya, wonten tamu nggih mboten wonten kopi pripun ya. Itu kalau terjadi bersamaan, saya yakin sampean nanti akan merasakan itu, iya kan? Sampean akan merasakan itu, dan itu sulit dipecahkan. Ibaratnya sampean hanya diskusi menentukan tema podcast Ramadan di tahun ini. Saya kira begitu. Ini tema ini menarik dan perumusannya pasti tidak mudah. Penuh perjuangan ya kan? Penuh perjuangan, penuh pemikiran, penuh perdebatan untuk membuat acara sedemikian rupa di sore kali ini. Tapi ketika nanti kita sudah tidak ada waktu, sudah dibenturkan dengan tadi, selain LPG habis, LPG hari ini langka. Betul. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Ini di mana-mana LPG melon itu mulai langka ya. Selain habis langka, token ya bunyi, semuanya habis. Masih tanggal 25, belum gajian. Loh. Ya boleh ndak mumet. Pasti mumet. Karena itu solusinya satu, ya pendanaan. Iya kan? Tapi kalau kegiatan di mahasiswa ada temennya, kita bikin kegiatan, kita membutuhkan anggaran sekian. Kita membutuhkan perlengkapan atau sarana prasarana sedemikian rupa. Banyak teman kita yang membantu mencarikan. Tapi kalau nanti jenengan sudah dibenturkan dengan rumah tangga, maka mau ndak mau setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga yang menyelesaikan ya satu, sampean dan istri sampean. Iya atau tidak? Iya, betul. Kalau jenengan tidak terlatih di dalam organisasi berpikir hal-hal yang besar, sing enek nanti ya hanya cekcok, tahu-tahu ya. Itu jangan sampai terjadi. Ini sangat luar biasa manfaatnya ketika kita belajar berorganisasi di masa muda kita. Banyak waktu luang kita gunakan sebaik mungkin. Pengaruhnya tidak hanya di rumah tangga kita sendiri, tapi juga bagaimana nanti kita hidup di masyarakat itu bisa cepat adaptasi dan juga bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih sepuh dibandingkan kita, orang yang lebih muda dibandingkan kita, dan orang yang mungkin karakternya sangat berbeda, latar belakangnya pendidikan berbeda. Kita bisa beradaptasi di situ. Kita di kampus enak karena latar belakangnya sama semua, ya kan? Tapi kalau di masyarakat semacam-macam backgroundnya, nah itu perlu belajar. Belajarnya di mana? Ya di organisasi tadi. Salah satu tujuan berorganisasi kita kan belajar menghormati, menghargai perbedaan tadi. Betul. Nah itu nanti saya kira ya pas ketika kita belajar di organisasi dan di kehidupan nyata kita sudah tidak terlalu pusing lah menurut saya. Nah closing statement dari saya itu tadi, manfaatkan masa mudamu sebaik mungkin sebelum masa keluargamu datang. Ya, token listrik telas ya, LPG ini telas ya, pempes kali susu ini telas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Jadi intinya Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual haus dan lapar, tapi momen buat reset kompas moral bagi kita sebagai pemimpin di masa depan. Integritas itu bukan warisan, tapi keputusan yang diambil setiap hari. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita puasakan diri dari ego, dari keinginan untuk jalan pintas, dan dari sikap abai terhadap sekitar. Pemimpin muda yang hebat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling selaras antara kata dan perbuatannya. Teruslah bertumbuh, teruslah jujur, dan mari kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang amanah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.